akhir zaman, saya kira tidak perlu kita debatkan. Apakah betul kita berada di akhir zaman? Betul. Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan pada kita. Dalam sebuah hadis sahih beliau mengatakan, bu'istu ana wasah kahatain. Jarak aku diutus dengan kejadian kiamat adalah seperti telunjuk dan jari tengah. Bayangkan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu memberitahukan jarak beliau diutus dengan kiamat seperti ini. Lah kita mau bilang apa hari ini Bapak Ibu? Kalau saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu sekalian, kita bukan lagi di akhir zaman, bukan lagi dekat dengan kiamat. Justru kita berada di depan pintu gerbang kiamat. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Ada dua hadis yang saya temukan di dalam beberapa kitab. Yang pertama kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sa'ah, Ensiklopedia Akhir Zaman dan Tanda-Tanda Kiamat, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, hafizahullah. Yang kedua kitab Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia, hafizahullah. Atau dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dua hadis Rasulullah sampaikan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Jamaah, sudah terasa tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah? Waspada. Indikatornya ada 3. Kalau kita telah dekat di depan pintu gerbang kiamat. 1. Yukadzabu fiha shadiq, didustakannya orang-orang yang jujur, atau dibohonginya orang-orang yang benar. Sejujur apapun orang bicara saat itu, tidak didengar, tidak dianggap. Sebenar apapun orang berbuat saat itu, tetap tidak diacuhkan. Diacuhkan. Kenapa? Karena sistem di dunia dipegang oleh manusia-manusia yang buruk. Itu kata Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dengan tegas, ada inna min asyrati sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, antur fa'al asrar wa tudwal ahyar. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, manusia-manusia buruk muncul memimpin dunia. Dunia dipimpin oleh manusia-manusia yang buruk. Wa tudwal ahyar, dan orang-orang terbaik pilihan manusia disingkirkan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Di mana Bapak Ibu? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Seolah tidak ada ruang, tidak ada waktu bagi manusia-manusia mulia untuk memimpin dunia. Ketika sistem dipegang oleh orang-orang buruk, yang baik, yang jujur difitnah, diadu domba, dan dipenjara. Betul? Nah, itu tanda yang pertama, kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang kedua, ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Sebaliknya, wa yusaddafu fihal kazib, para pembohong, para pendusta dibenarkan karena berkuasa di dunia. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, di negeri entah berantah sana. Dan yang ketiga, karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang lain pun terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi pemimpin dan penguasa kaum dan bangsa itu. Saya tidak mau bertanya, karena saya sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Sudah terjadi belum? Akan sudah terjadi.
Tiga hal itu terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat, Bapak sekalian. Allahu Akbar. Maka tidak ada cara lain bagi kita melainkan mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi fitnah-fitnah ini. Karena akan datang fitnah-fitnah yang dahsyat luar biasa. Saking dahsyatnya Rasulullah menegaskan, badiru bil amali solihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk amal soleh. Fasatakunul fitan, akan muncul huru-hara, petaka dan fitnah. Kakitoi lailan muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Berlapis-lapis fitnah ini. Belum selesai umat Islam sempoyongan porak-poranda akibat satu fitnah. Masih berdiri tapi masih sempoyongan. Datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Tanpa henti umat ini dihantam oleh fitnah demi fitnah. Dan saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah SAW, menghantam umat akhir zaman. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Jadi iman dan kafir berganti dalam sehari. Iman dan kafir berganti dalam sehari. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'arudi minat dunia. Menjual agamanya demi dunia, demi pangkat dan jabatan. Orang berani mengorbankan agamanya. Sudah terjadi belum, Bapak Ibu? Allahu Akbar. Sudah terjadi, Pak. Di Aceh sudah terjadi. Ini Bapak Ibu, dasarnya fitnah akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, beberapa ini akan saya perlihatkan fitnah-fitnah tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah, hampir semua bidang hidup kita sudah ada fitnahnya. Apapun Bapak Ibu. Baik fitnah untuk kita sebagai pemimpin keluarga, bagi istri kita sebagai ibu rumah tangga, ataupun bagi anak-anak kita. Fitnahnya dahsyat luar biasa. Semua kena. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yasruku ahadan fil alam illa latamathu. Fitnah ini tidak meninggalkan seorang pun di muka bumi, melainkan akan dihantam oleh fitnah ini. Rasulullah SAW menggunakan latoma, menggunakan kalimat latoma, artinya kita tidak bisa menghindarinya. Tidak bisa menghindarinya, saking dahsyat fitnah ini.